Ya, Anda kembali menyaksikan IDX Opening Bell. Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank CIMB Niaga. Saat ini kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Iya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, Pak Adrian. Ini nilai tukar rupiah melemah 0,21% melawan dolar Amerika Serikat ke 14.570 ya kan rupiah. Nah, US dollar ini maksudnya pada awal pekan kemarin. Nah, ini bagaimana posisi rupiah pada pagi ini, dibuka melemah atau menguat dari Anda, Pak? Bagaimana? Di bulan Agustus secara historis itu memang punya kecenderungan untuk melemah. Dari sejak kira-kira 1 minggu yang lalu, memang ada tekanan untuk pembayaran dividen payout dan mungkin ada interest payment ke luar negeri. Jadi saya kira memang rupiah akan mengalami tekanan sepanjang 1 atau 2 minggu ke depan. Saya perkirakan rupiah itu akan bergerak di kisaran 14.650 sampai 14.850. Iya, Pak Adrian, ini kan kemarin dolar Amerika Serikat ini bangkit dari tekanan dan menekan rupiah. Nah, ini apakah sentimen itu masih menjadi salah satu faktor yang menekan rupiah hari ini? Enggak, karena saya pikir rupiah itu masih akan berada di range 93-95. Jadi dolar itu sebetulnya cenderung masih dalam teritori lemah. Sementara kalau kita lihat di Chinese Yuan, CNY, itu berada di level yang agak sedikit menguat karena sudah menembus angka 7 di sekitar 6,98, 6,99. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang konstelasi major global, more or less sebetulnya tidak banyak ada perubahan. Jadi ini purely masalah di domestik. Baik. Pak, lalu BPS kemarin merilis bahwa terjadi deflasi 0,1% pada Juli 2020. Nah, ini seperti apa dampaknya ke rupiah? Angka deflasi kemarin di bulan Juli itu sekedar membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu memang melemah di bulan Juli. Kalau saya melihat dari data-data non-tradisional, memang tidak banyak ada perubahan dalam aktivitas ekonomi, baik di perkantoran, di dalam sektor transportasi. Jadi masih berkisar kurang lebih di level yang sama dengan akhir Juni. Jadi itu artinya sebetulnya pergerakan perekonomian belum nampak di bulan Juli. Dan kalau misalnya ini berlanjut terus sampai dengan akhir Agustus atau September, yaitu di mana pemerintah sendiri memperkirakan bahwa itu adalah puncak dari COVID, saya kira memang ada celah bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 pun mungkin masih akan lemah. Baik. Pak, ini sejumlah negara resesi. Pekan lalu Amerika Serikat resesi dan membuat rupiah loyo. Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua ya setelah Tiongkok. Nah, ini apakah resesi masih menjadi sentimen negatif bagi rupiah, Pak? Oh iya, iya. Karena sebetulnya kita sendiri pun akan resesi. Kalau kita menghitung resesi berdasarkan metode standar, yaitu angka negatif quarter on quarter, seasonally adjusted 2 kali ya berturut-turut, maka sebetulnya di kuartal 1 bisa diperdebatkan apakah kita sudah masuk resesi atau belum. Kalau saya ikut salah satu metode, pertumbuhan ekonomi kita seasonally adjusted quarter on quarter di kuartal pertama itu pertumbuhannya sudah 0,1. Kalau misalnya pakai metode yang lain, sebetulnya sudah masuk ke teritori negatif, walaupun masih minus 0,0 sekian. Jadi negatif quarter on quarter growth di kuartal 1 sih memang masih bisa diperdebatkan.
Tapi di kuartal 2 kita pasti akan negatif quarter on quarter. Nah, kalau misalnya penyerapan anggaran masih lemah di kuartal 3, karena misalnya sampai saat ini private placement oleh Bank Indonesia terhadap obligasi yang diisu oleh Kementerian Keuangan untuk program ekonomi recovery nasional belum terjadi. Saya kira di kuartal 3 itu akan lemah. Sehingga artinya kuartal 3 itu kita pasti akan mengalami negatif quarter-quarter yang artinya di tahun 2020 confirm kita akan resesi. Baik, 2020 confirm kita akan resesi. Baik, terima kasih Pak Adrian atas informasinya, dan pemirsa, Pak Adrian Panggabean, Chief Economist CIMB Niaga.